Tada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita tentang fikih Dzulhijjah sebagai bekal persiapan kita menyongsong bulan mulia Dzulhijjah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang disyariatkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Taib, kita murajaah dulu. Siapa yang bisa menyebutkan keistimewaan-keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah? Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah begitu istimewa? Fadhal. Siapa yang bisa? Tanpa lihat kitab, tanpa lihat catatan. Gak ada yang bisa? Gak ada yang nyatat nih? Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Sya'bi mengatakan, idza sami'ta fa'idatan faktubha walau alal haid. Kalau kamu mendengar faidah ilmu, maka catatlah walaupun di tembok. Ini penting mencatat. Dulu para ulama seperti disebutkan oleh Ibrahim Al-Harbi, kalau dia mendapatkan faedah kemudian mencatatnya, maka dia sangat gembira sampai enggak tidur saking senangnya. Maka penuntut ilmu hendaknya mencatat ya faedah-faedah yang disampaikan oleh para asatid. Antum baca atau mendengarkan satu faedah, catat. Jangan sia-siakan, ya, jangan disia-siakan karena catatan ini sangat penting, terutama untuk ya kemudian hari, di kemudian hari. Makanya penuntut ilmu, terutama di kajian-kajian, harus membawa buku catatan. Kalau ada buku muqarrarnya, ya, dia beli, dia memiliki, dikasih taklik, ya dicoret-coret, nggak ada masalah. Nggak usah eman-eman dengan buku, ya. Jangan tangan kosong. Az-Zuhri mengatakan, hudurul majlisi bila kitab dhullun. Menghadiri majelis ilmu tanpa buku, tanpa alat tulis adalah suatu kehinaan bagi penuntut ilmu. Nah, siapa yang bisa? Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dalam ayat wal fajr walayalin asr. Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaannya, karena Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia. Dan menurut jumhur ulama, 10 hari yakni 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di dalamnya ada hari istimewa seperti hari Arafah. Nah, yang ketiga, di dalamnya ada hari raya Idul Adha. Nah, afdalul ayyami indawa yaumun nahr wa yaumul qar. Hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Idul Adha, waktu menyembelih, dan yaumul qar, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Taib. Yang keempat. Yang keempat, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar.
Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzul Hijjah. Kenapa? Karena di 10 awal bulan Dzul Hijjah terkumpul amalan-amalan yang istimewa seperti puasa, umroh, haji, salat Idul Adha, hari raya Idul Adha, dan lain sebagainya. Baik. Barakallahu fiik. Naik, tafadhal hadiah. Baik, ada Zamzam, ma'u Zamzam 5 syuribalah. Baik, pertanyaan berikutnya. Wah, ini baru semangat nih, ada hadiahnya. Dari tadi nggak disebutin sih. Kalau dikasih tahu nanti jawabnya gara-gara apa? Hadiah. Baik, tinggal satu. Apa saja amalan-amalan yang disyariatkan di 10 awal bulan Dzul Hijjah? Wah, iya bener. Tadi nggak dikasih tahu ada hadiahnya. Males ngangkat tangan. Taib, padahal apa aja? Taib, berpuasa mulai tanggal 1 sampai 9. Dan yang paling ditekankan adalah tanggal 9 karena hari Arafah yang disebutkan oleh Nabi keutamaannya apa? Menghapus dosa-dosa kecil setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Baik. Yang kedua, haji dan umrah. Nah, haji dan umrah. Ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kecuali surga. Dan waktu haji itu waktunya Syawal, Dzulqa'dah dan Dzul Hijjah. Ya, baik. Yang ketiga, salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Yang keempat, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun taubat itu kapan saja tapi lebih ditekankan ya di hari-hari istimewa. Kemudian bertakbir. Nah, bertakbir, zikir kepada Allah SWT, takbiran. Bahkan takbir kemarin sudah kita sampaikan ada 2 macam, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak dimulai sejak tanggal 1 Dzul Hijjah. Ya, sejak tanggal 1 kita disyariatkan untuk takbiran secara mutlak. Adapun takbir muqayyad usai ba'da salat maka dimulai sejak fajar hari Arafah hingga akhir hari tasyrik. Kemudian memperbanyak amal saleh. Amal saleh umum. Apa lagi? Ada yang ketinggalan? Yang paling penting malahan. Kalau haji tidak semuanya. Tapi kalau ini ya kita di Indonesia bisa. Apa itu? Korban. Nah, korban, bukan korban perasaan. Ya, tapi korban hewan. Ya, kambing atau sapi atau unta. Nah, ahsant. Barakallahu fiik. Baik. Sekarang kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan kedua ini tentang fikih Dzul Hijjah. Insyaallah taala kita akan bahas secara khusus yaitu tentang haji. Kalau pertemuan berikutnya tentang fikih kurban, ya pertemuan terakhir tentang hari Arafah dan hari tasyrik. Ya, kita bahas terlebih dahulu tentang fikih haji. Tentu ketika kita bahas tentang fikih haji, nggak mungkin satu pertemuan kayak gini ya. Fikih haji butuh detail, tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas poin-poin pentingnya saja. Poin-poin penting tentang haji. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Haji secara bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu, pergi menuju sesuatu. Itu arti dari haji secara bahasa. Adapun secara istilah, haji adalah
at-ta'abbudu lillahi jalla wa ala biqasdi baitillahil haram, ya, li adai manasika mahsusah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pergi menuju Baitullah. Baitullah di mana? Mekah, ya, di Mekah Al-Mukarramah, untuk menunaikan amalan-amalan manasik secara khusus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji itu ibadah, bukan sekedar wisata, jalan-jalan, ya, tetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju Baitullah yang ada di Mekah, bukan di yang lain. Kalau ada haji ke Iran misalkan, nggak ada itu, ya. Atau haji ke Tanah Abang misalkan, nah itu, ya, nggak ada. Haji khusus di Mekah Al-Mukarramah, karena Baitullah Ka'bah ada di Mekah, ya, sebagai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk kota Mekah, untuk menunaikan ibadah amalan-amalan manasik secara khusus. Secara khusus ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya secara detail. Bahkan Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, contohlah tata cara manasik hajiku, ya. Dan Nabi sudah mempraktekkan sendiri secara detail, terutama dalam haji perpisahan beliau yang disebut dengan Hajjatul Wada, ya, diceritakan oleh sahabat Jabir mulai dari berangkat hingga pulang secara detail. Makanya hadis Jabir bin Abdullah tentang sifat haji Rasulullah itu hadis yang paling komplit tentang sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak para ulama, ya, menjadikannya sebagai buku manasik khusus, ya. Taib. Yang kedua, hukum ibadah haji. Haji hukumnya wajib bagi yang mampu, ya, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Fathu Mekkah pada tahun 9 Hijriyah, menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi diwajibkannya tahun 9 Hijriyah. Hanya saja Nabi SAW menunaikan ibadah haji nggak langsung pada tahun 9 Hijriyah. Beliau menunaikannya pada tahun keberapa? 10. Hajjatul Wada itu tahun 10. Tapi diwajibkannya itu tahun 9 Hijriyah. Kenapa Nabi SAW menunda? Ada beberapa sebab kenapa Nabi SAW menundanya, enggak tahun 10 Hijriyah, ya. Yang alasan yang paling kuat ada dua. Yang pertama, karena tahun 9 Hijriyah itu adalah tahun yang disebut oleh para ahli sejarah Amul Wufud, tahun banyaknya orang, delegasi-delegasi yang masuk Islam. Karena setelah Fathu Mekkah itu banyak sekali kabilah-kabilah, negara-negara yang memeluk agama Islam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila telah datang Fathu Mekkah dan pertolongan Allah, kau lihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Tahun 9 itu adalah tahun berbondong-bondongnya, ya, banyak kabilah, delegasi yang masuk Islam, sehingga Rasulullah sibuk, ya, untuk mendakwai mereka, menjelaskan Islam kepada mereka, karena itu jauh lebih penting. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa Rasulullah SAW tidak langsung menunaikan ibadah haji pada tahun 9, karena pada tahun 9 itu, ya, Ka'bah
masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Ini masih ada orang-orang kafir musyrik yang sholat masih yang tawaf, ya. Karena orang-orang musyrik juga tawaf, ya. Orang-orang musyrik juga apa? Tawaf. Bahkan kita tahu, ya, orang-orang jahiliyah dahulu tawafnya sambil telanjang. Nabi SAW nggak pengen ketika nanti haji campur sama mereka orang-orang musyrik, apalagi ya dengan yang tawaf sambil telanjang. Oleh karenanya pada tahun 9 itu Nabi SAW mengutus Abu Bakar As-Siddiq dan mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan kepada penduduk Mekah, alla yahujja ba'da hadzal am musyrikun au iryanun. Ya, tidak boleh haji setelah tahun ini, setelah tahun 9, yakni tahun depan, tahun 10, itu sudah nggak boleh haji orang musyrik dan orang yang tawaf sambil telanjang. Ya, Nabi nggak pingin campur dengan mereka. Taib, haji hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Dalil yang menunjukkan wajibnya ibadah haji dari Al-Quran, firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97. Allah berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Dan untuk Allah lah, ya, kewajiban ibadah haji bagi manusia, bagi yang mampu di kalangan mereka. Dan barang siapa yang kufur tentang kewajiban haji, nggak percaya dengan kewajiban haji, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maha kaya dari alam semesta. Dalam ayat yang mulia ini Allah mengatakan walillahi 'alan nas. Untuk Allah kewajiban haji. Ala, ini perhatikan, ada satu kaidah penting yang disebutkan para ulama ahli usul fikih dan para ulama ahli bahasa. Ala dhahiratun lil wujub. Ala itu, ya, menunjukkan tentang wajib. Jadi salah satu tanda huruf yang menunjukkan tentang wajibnya sesuatu apabila diiringi dengan apa? Ala. Walillahi 'alan nas. Ala menunjukkan apa? Wajib. Oleh karenanya haji hukumnya adalah wajib sebagaimana ditunjukkan dalam ayat yang mulia ini. Bahkan ayat yang mulia ini mengancam orang-orang yang mengingkari kewajiban haji. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Jadi Allah menekankan tentang kewajiban haji dan Allah mengancam orang-orang yang mengingkari kewajiban haji. Taib. Dalil dari hadis banyak sekali. Di antaranya adalah hadis tentang rukun Islam yang kita hafal semuanya. Baik hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam hadis Jibril yang masyhur ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, atau hadis Ibnu Umar, buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumu Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara, salah satunya adalah apa? Haji. Ya. Hadis ini dengan tegas mengatakan bahwa haji termasuk rukun Islam. Namanya rukun, pondasi. Ya, tidak akan tegak suatu bangunan jika pondasinya apa? Rapuh. Dan ijma, yang ketiga adalah ijma, para ulama sepakat bahwasanya haji itu hukumnya adalah wajib. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang wajibnya ibadah haji. Ya. Dan para ulama apabila bersepakat tentang sesuatu, maka itu menunjukkan kebenaran. Ya, karena ijma adalah hujjah syar'iyyah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Jadi kalau para ulama sudah sepakat, mesti benar. Oleh karenanya,
siapa yang mengingkari tentang kewajiban haji, kalau ada yang mengatakan haji itu nggak wajib, nggak perlu kita haji, habis-habisin duit aja, ya, seperti paham ya sebagian oknum orang-orang liberal, ya, mereka mengatakan seperti itu, maka ini kafir. Orang yang mengingkari kewajiban haji hukumnya apa? Kafir, karena dia mendustakan Quran, mendustakan hadis, mendustakan kesepakatan para ulama. Ini berbeda dengan orang yang tidak haji walaupun dia mampu. Kalau dia meyakini bahwa haji itu wajib, cuma dia pelit misalkan, ya, tapi dia meyakini haji itu apa? Wajib. Kafir apa tidak? Tidak. Ya, menurut jumhur ulama orang tersebut tidak kafir. Tapi kalau ada yang bilang haji itu nggak wajib, ya nggak usah haji, habis-habisin duit, nah ini ya kafir. Orang seperti ini kafir karena dia mendustakan Quran dan mendustakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kewajiban haji itu cukup sekali saja dalam seumur hidup. Selebihnya hukumnya apa? Sunnah. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwa. Haji itu wajibnya cuman sekali. Kalau lebih daripada itu, maka itu hukumnya sunnah. Kalau antum bisa haji terus, tiap tahun bisa haji misalkan, Masya Allah, bagus itu, ya. Tapi yang wajib cuman sekali, ya, yang wajib cuman sekali. Baik. Poin yang ketiga, keutamaan haji. Setelah kita tahu bahwasanya haji itu hukumnya wajib, kita perlu tahu tentang keutamaannya supaya kita semangat untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Ya. Di antara keutamaan haji, pertama dia termasuk rukun Islam. Termasuk rukun Islam. Sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Salah satunya adalah haji. Yang kedua, di antara keistimewaan haji, keutamaan haji adalah ya berpahala surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi haji yang mabrur syaratnya bukan cuma sekedar haji mabur. Tahu mabur ya? Cuma terbang doang, ya, cuma naik pesawat aja. Tapi haji yang mabrur. Dan para ulama mengatakan haji yang mabrur yaitu haji yang memiliki beberapa kriteria. Ya, perhatikan ini. Apa kriteria haji yang mabrur? Ya, ada beberapa kriteria. Satu, ikhlas. Hajinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nas, untuk Allah ibadah haji itu. Bukan untuk manusia, bukan untuk mencari sanjungan, pujian atau gelar supaya nanti dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Kalau nggak dipanggil Pak Haji ngamuk, misalkan. Nah, yang kedua, hajinya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW. Karena Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum, contohlah tata cara manasik hajiku. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi dia betul-betul apa? Meneladani Rasulullah SAW dalam hajinya. Makanya orang yang mau berangkat haji harus belajar tata cara manasik haji Rasulullah SAW yang benar bagaimana, supaya hajinya semaksimal mungkin bisa sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus belajar, harus belajar. Yang ketiga, ya, kriteria haji yang mabrur adalah dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik perintah yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus.
Demikian juga larangan, dia jauhi, baik larangan secara umum ataupun larangan secara khusus. Perintah secara umum maksudnya perintah baik untuk pas haji saja atau enggak haji. Sholat misalkan, antum enggak haji juga wajib sholat, ya, itu umum berarti. Kalau perintah khusus berarti perintah khusus bagi para jamaah haji, seperti tawaf, sa'i, ya, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jamarat misalkan. Ya, itu kewajiban-kewajiban, ya, kewajiban-kewajiban khusus bagi para jemaah haji. Larangan itu ada umum, ada larangan khusus. Larangan umum, ya, minum khamar, zina, antum nggak haji pun nggak boleh. Ya, kalau larangan secara khusus, misalkan bagi yang sudah ihram nggak boleh hubungan badan, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh mencukur rambut, ya, nggak boleh pakai peci, ya, atau penutup kepala, nggak boleh berpakaian yang membentuk seperti kaos, jaket, ya, celana, bahkan termasuk celana dalam nggak boleh. Ya, itu apa namanya? Larangan-larangan secara khusus saat haji, ya. Taib. Itu harus dijauhi agar mencapai haji yang mabrur. Yang keempat, ya, di antara kriteria haji yang mabrur adalah dia berangkat dengan harta yang halal. Berangkat dengan harta yang halal. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Pastikan ketika kita berangkat pakai dana harta yang halal. Jangan sampai berangkat karena uangnya hasil korupsi, maling, menang judi misalkan, ya, atau menang togel, ya, nah, dipakai untuk haji, jangan, ya. Nah, bahkan sebagian para ulama mengatakan orang yang haji dengan harta yang haram tidak sah. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Walaupun jumhur ulama mengatakan hajinya tetap sah, cuma dia berdosa. Yang kelima, kriteria haji yang mabrur adalah berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Tutur katanya, tingkah lakunya, terutama kita datang di negeri orang, ya, harus dijaga baik-baik. Apalagi orang Indonesia itu terkenal di Arab sana akhlaknya baik, ya, akhlaknya baik, maka kita harus jaga nama baik tersebut, ya, harus dijaga, ya. Jadi akhlak yang baik ini penting. Nabi SAW mengatakan, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'aka yauma waladatu ummah. Orang yang haji kemudian dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor dan tidak berbuat fasik, maka selesai haji Allah SWT akan menghapus dosa-dosanya seperti jabang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari apa? Dosa. Masya Allah. Dan ini salah satu keistimewaan, keutamaan haji juga. Yang ketiga, keutamaan haji yang ketiga apa? Ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis tadi, siapa yang haji dan tidak mengucapkan ucapan yang kotor, tidak berbuat fasik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Yang keempat, di antara keistimewaan ibadah haji, menghilangkan kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan. Jadi haji dan umroh itu justru malah mendatangkan rizki. Salah kalau kita berpikiran haji itu malah ngabisin duit. Itu pemikiran yang picik, pemikiran yang dangkal, ya. Sama seperti orang sedekah, kelihatannya saja apa? Kelihatannya berkurang uangnya, tapi yang memberi rizki itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Haji juga demikian. Kelihatannya memang kita keluarkan uang banyak, tapi Allah berkahi. Karena harta yang digunakan di jalan Allah pasti diberkahi oleh Allah.
Nabi bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunub kama yanfil kiru khabasal hadid wad dhahaba wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati sawabun ilal jannah. Seringlah kalian haji dan umrah. Nah, itu kalau kita bisa sering-sering haji umrah malah bagus. Yang nyuruh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran bisa menghilangkan karat pada besi. Ya, nah, karat-karatnya dihilangkan. Begitu juga haji umrah itu bisa menghilangkan dosa-dosa dan menghilangkan kefakiran. Ya. Nah, saya pernah jumpa salah satu jamaah umrah di Masjidil Haram dari Sulawesi. Dia haji sama keluarganya. Ya, setiap tahun. Dia bilang setiap tahun. Dan alhamdulillah kata dia, ya, setelah umrah, setelah haji itu semakin apa? Lancar rezekinya. Ya, dan ini membuktikan kebenaran apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di antara keistimewaan keutamaan haji, menjadi tamu istimewa Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tamu istimewa Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai tamunya presiden, atau enggak usah muluk-muluk presiden lah. Jadi tamunya gubernur, wali kota atau bupati, itu aja sudah bangga, seneng. Ya. Nah, bisa-bisa dijadikan konten tuh. Ya kan? Nah, apalagi kalau kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu adalah suatu kemuliaan. Nabi bersabda, al-hujjaj wal ummar wafdullah da'ahum fa'ajabuh sa'aluhu fa'atahum. Ya, para jamaah haji dan umrah itu adalah tamu-tamu rombongan Allah. Allah mengundang mereka dan mereka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memohon kepada Allah dan Allah memenuhi permohonan mereka. Ya, nah ini salah satu keistimewaan. Di antara keistimewaan haji juga adalah ini merupakan jihad, ya, bagi para wanita, orang-orang tua dan anak-anak kecil. Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah, hal alan nisa'i jihad? Wahai Rasulullah, apakah wanita itu wajib jihad? Qala na'am, jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Ya, wajib jihad, tapi tanpa peperangan. Apa jihadnya? Yaitu haji dan umrah. Ya, jadi walaupun wanita tidak ikut perang, tapi dia bisa mendapatkan pahala jihad, yaitu dengan menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Taib. Selanjutnya, syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji. Taib. Haji memiliki beberapa syarat tentang wajibnya haji. Yang pertama adalah Islam. Adapun orang yang non-muslim maka tidak wajib, bahkan tidak sah ya hajinya sampai dia masuk Islam. Yang kedua, berakal. Kalau ada orang gila berangkat haji nggak sah, karena orang yang gila tidak berniat. Sedangkan syarat dari sahnya haji adalah niat. Innamal a'malu bin niat. Yang ketiga, baligh. Adapun kalau anak kecil maka belum wajib haji, tapi sudah sah hajinya. Seandainya ada anak kecil haji, sah, cuma belum apa? Wajib. Nanti kalau dia baligh tetap wajib untuk haji lagi. Ya. Tapi berbeda dengan orang gila. Kalau orang gila itu kalau haji tidak sah. Kalau orang kafir haji tidak sah. Tapi kalau anak kecil hajinya apa? Sah, cuma belum wajib.
dia belum menggugurkan kewajiban. Ya, dalilnya bahwa anak kecil itu sah hajinya, pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan dia membawa bayi, ya, menggendong. Kemudian Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ya, ali hadza hajjun, apakah sah haji anak ini? Qala na'am walaki ajr. Ya, sah, dan kamu juga mendapatkan apa? Pahala. Ya, kamu mendapatkan pahala. Walaupun belum balik, walaupun belum mumayyiz. Ya, itu khusus untuk haji dan umrah. Taib. Kemudian yang keempat, harus merdeka. Adapun budak maka tidak wajib. Yang kelima, harus mampu. Harus mampu. Adapun kalau tidak mampu, baik tidak mampu harta atau tidak mampu kesehatannya, maka tidak wajib. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Makanya dalam ayat tentang haji tadi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Yang keenam, harus ya ada mahram. Khusus bagi wanita harus disertai dengan mahram. Tidak boleh bagi wanita safar ya tanpa mahram. Taib, masalah yang terakhir, beberapa bekal penting sebelum haji. Beberapa bekal penting sebelum haji. Kalau kita ingin menunaikan ibadah haji, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, meluruskan niat. Ya, meluruskan niat. Jangan sampai niatnya tadi karena mendapatkan pujian supaya digelari Pak Haji, ya, Bu Haja, supaya dihormati dan sebagainya. Jangan. Ya, niatkan ini untuk ibadah kepada Allah, mendapatkan pahala. Yang kedua, yaitu meneladani Nabi, ya, berusaha haji sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan haji, kitab-kitab ya yang menjelaskan tentang manasik haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, belajar kepada seorang ustadz yang mumpuni, yang mengerti tentang masalah ini, ya. Yang ketiga, hal yang paling penting juga adalah hendaknya selektif dalam mencari travel atau pembimbing, karena ini biasanya menentukan. Kalau kita travelnya nggak beres, nanti malah kacau hajinya, sayang. Atau pembimbing, ya, cari pembimbing yang berilmu, cari pembimbing yang bisa membimbing kita haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ketika kita haji atau umrah, maka selektiflah dalam memilih travel dengan dua kriteria yang paling penting. Satu, yaitu manajemennya bagus. Jangan sampai nanti terlantar di sana, ya, nggak keurus, nggak dikasih makan, atau nggak jadi berangkat malahan, atau terlantar di bandara, dan ini banyak, ya, terutama travel yang tidak berizin, ya. Nah, yang kedua adalah travel tersebut betul-betul berusaha membimbing kita sesuai apa? Sunnah, bukan hanya untuk cari duit bisnis, tapi betul-betul ya membimbing kita sesuai sunnah. Itu bisa dilihat dari pembimbingnya, dari visi misinya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh orang yang berangkat haji adalah sabar. Ya, sabar, karena haji itu safar, dan safar banyak ujiannya. Nabi bersabda, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah bagian dari adab. Ya, mungkin antri panjang, mungkin nggak cocok makannya, cuacanya, mungkin sakit, mungkin kehilangan HP, ya, pegel semuanya dan lain sebagainya. Maka harus apa? Ya, harus sabar. Mungkin hotelnya jauh dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, bisa aja capek, ya, jalannya capek. Maka harus apa? Sabar, ya, sabar, ya. Ini penting sekali untuk para jamaah haji dan umrah. Taib. Bagaimana kalau kita belum bisa umrah, Ustaz? Kalau kita belum bisa umrah, ya, atau belum bisa haji,
Pertama, banyak doa. Banyak doa. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang mustahil. Aduh, mustahil nih kayaknya saya bisa haji umrah. Enggak ada yang mustahil. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan memudahkan. Yang kedua adalah hendaknya bagi kita untuk melakukan amalan-amalan, ya, amalan-amalan yang setara dengan pahala haji. Jadi kalaupun memang kita nggak bisa haji, setidaknya kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji. Apa itu? Di antaranya menghadiri majelis ilmu. Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Yang kedua, salat subuh secara berjamaah. Salat subuh secara berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah, baik membaca Quran, zikir, kajian sampai terbitnya matahari, lalu salat 2 rakaat. Salat apa? Syuruk atau salat isyraq. Itu ada hadis, siapa yang melakukan hal itu maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Demikian juga apa? Salat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, ya, dan memiliki tekad, niat yang kuat, itu sudah mendapatkan pahala, ya, seperti haji dan umrah. Maka jangan pesimis, ya, jangan putus asa, tetap optimis, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang memudahkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.